Inilah sosok Ummu Aiman, budak kulit hitam yang lahirkan panglima perang Islam termuda. Ummu Aiman populer sebagai ibu kedua Rasulullah setelah ibundanya, Sayyidah Aminah binti Wahab. Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah binti Salabah bin Amr bin Hasyan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Ummu Aiman sebenarnya adalah budak kulit hitam yang berasal dari Habsah milik ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ummu Aiman kemudian diwariskan kepada Aminah dan Rasulullah. Meski dari kalangan budak, Rasulullah sangat memuliakan dan menyayangi Ummu Aiman. Dedikasi Ummu Aiman kepada keluarga Rasulullah sangat besar. Ummu Aiman dipersiapkan untuk melayani Aminah binti Wahab yang saat itu sedang mengandung Rasulullah. Semenjak Rasulullah lahir, Ummu Aiman menjadi pelayan utama. Dialah yang menemani Rasulullah ketika diasuh Aminah, kemudian oleh kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Talib. Untuk melihat bagaimana Rasulullah menyayangi dan menghormatinya, Rasulullah bersabda, Ummu Aiman adalah ibu setelah ibuku, Aminah binti Wahab. Ummu Aiman juga termasuk generasi awal yang masuk Islam. Ia ikut hijrah ke Madinah meski tanpa bekal dan dengan berjalan kaki. Tidak hanya itu, Ummu Aiman juga tercatat ikut berperang bersama Rasulullah seperti perang Uhud dan Khaybar. Ia bertugas sebagai pembagi air minum dan merawat tentara umat Islam yang terluka. Ummu Aiman sangat menyayangi Rasulullah. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani dan mempersiapkan segala kebutuhan Rasulullah. Kedekatan yang begitu panjang itu membuat Rasulullah sangat takzim kepada Ummu Aiman. Rasulullah juga tidak segan-segan menganggap Ummu Aiman sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Atas dedikasinya melayani sang Nabi terakhir dan ikut serta dalam memperjuangkan tegaknya bendera Islam, maka Rasulullah menyebut Ummu Aiman dengan wanita ahli surga. Siapa yang senang kawin dengan wanita ahli surga, kawinlah dengan Ummu Aiman, kata Rasulullah. Ummu Aiman menikah 2 kali. Pertama dengan Ubaid bin Zaid. Rasulullah dan Khadijah adalah orang yang menganjurkan terselenggaranya pernikahan dua insan ini. Dari keduanya, lahirlah Aiman sehingga Barakah lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Namun, Ubaid wafat tidak lama setelah anaknya tersebut lahir. Pernikahan kedua Ummu Aiman dengan Zaid bin Haritsah, budak yang lantas dimerdekakan Rasulullah dan sudah dianggap anak sendiri. Ummu Aiman dan Zaid dikaruniai seorang anak, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritsah. Semenjak lahir, Usamah lahir di lingkungan Nabi dan masuk Islam semenjak belia. Nabi begitu sayang terhadap Usamah. Tidak jarang Rasulullah memangku Usamah bersama 2 cucu kesayangannya, Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi bahkan menyayangi Usamah bin Zaid bin Haritsah sebanding dengan cucu kesayangannya, Hasan dan Husain bin Ali. Satu ketika, sebagai bukti sayangnya kepada Usamah, Nabi berdoa, Ya Allah, sayangilah mereka karena aku menyayangi mereka. Ya Allah, cintailah mereka karena aku mencintai mereka. Lantaran terlahir dan tumbuh di lingkungan Nabi, Usamah memperlihatkan bakat kepemimpinan sejak belia. Ketika usia Usamah beranjak dewasa, Nabi Muhammad menunjuknya menjadi panglima perang yang memimpin pasukan umat Islam melawan Romawi Timur, Bizantium. Mengutip Online, buku Perang Muhammad Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah, karya Nizar Abbasah, 2014. Kejadian ini terjadi pada awal bulan Safar tahun ke-11 Hijriah atau saat Usamah berusia 17 tahun, dalam riwayat lain 18 tahun. Penyerangan tersebut dimaksudkan sebagai pertahanan agar Romawi Timur, Bizantium, tidak lagi berpikir untuk menyerang Madinah. Penunjukan itu membuat Usamah menjadi panglima termuda dalam sejarah Islam. Sebagian sahabat keberatan dengan penunjukan Usamah tersebut. Mereka berpikir bahwa Usamah masih terlalu muda untuk memimpin tugas berat itu. Masih ada pembesar kaum Muhajirin dan Ansor yang lebih layak menempati posisi Usamah tersebut. Rasulullah kemudian mendatangi mereka yang meragukan Usamah dan menyampaikan pidato berikut seperti terekam dalam The Great Episodes of Muhammad, karya Said Ramadan Al-Buti, 2017. Jika kalian meremehkan kepemimpinan Usamah bin Zaid, berarti kalian juga meremehkan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, jiwa kepemimpinan telah terpatri dalam dirinya. Demi Allah, dia orang yang paling aku cintai. Demi Allah, Usamah diciptakan untuk menjadi pemimpin. Terbukti kemudian Usamah bin Zaid menjadi panglima yang cakap dan menjadi pendobrak kekaisaran Bizantium.